Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi walafiat ya. Ketemu lagi dengan Ustazah Elisa dalam pembelajaran berbagai pekerjaan berdasarkan jenisnya. Di dunia ini banyak sekali jenis pekerjaan dan semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, ada juga pekerjaan yang saling melengkapi. Contohnya saja tukang kursi, dan dibutuhkan pekerja sebagai seorang pembuat kursi. Setelah belajar ini, diharapkan anak-anak dapat menguasai dua macam tujuan. Yang pertama, anak-anak dapat mengelompokkan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau jasa. Dan yang kedua, anak-anak dapat menentukan corak kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalku. Oke, baik, perhatikan gambar berikut ini. Ada dua buah gambar yang menampilkan pekerjaan yang berbeda. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Mari kita pikirkan. Baik anak-anak, pada gambar pertama ya, pertama dan kedua ya, persamaannya sama-sama melakukan kegiatan ekonomi, dan perbedaannya terletak pada hasilnya, yaitu gambar yang pertama, hasil yang dilakukan dari kegiatan ekonominya adalah berupa jasa pengantaran manusia atau barang, dan pada gambar yang kedua, hasil ekonominya adalah berupa barang atau pakaian. Berdasarkan pengamatan kita dari gambar tersebut, ternyata pekerjaan itu dijadikan menjadi dua macam berdasarkan jenisnya ya. Pekerjaan yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang hasilnya adalah jasa dan dapat dinikmati manfaatnya oleh orang lain. Dan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, merupakan kegiatan yang memproduksi suatu barang untuk digunakan oleh orang lain. Oke, yuk sekarang kita amati di sekitar kita pekerjaan. Dikelompokkan dalam berbagai jenis pekerjaan. Ada yang menghasilkan jasa, ada yang menghasilkan barang. Di antaranya yang menghasilkan jasa adalah ada pilot, dokter, perawat, guru, tukang ojek, montir, dan polisi, dan sebagainya. Yang menghasilkan barang ada peternak, nelayan, tukang kayu, petani, perajin, koki, dan penjahit. Kedua pekerjaan ini merupakan kegiatan ekonomi yang dikelompokkan berdasarkan hasil yang produksinya, yang dikerjakannya ya. Pekerjaan di daerah tertentu, misalnya daerah wisata. Pekerjaan yang dilakukan adalah ada pedagang, pemandu wisata, petugas kebersihan, pengusaha hotel dan koki, dan lain-lain ya. Sedangkan di daerah perkotaan, contohnya ada guru, ada pengacara, ada karyawan pabrik, desainer, tukang salon, dan sebagainya. Dan pekerjaan di daerah pertanian ada petani, peternak, pedagang, dan sebagainya. Banyak lagi ya. Oke, yuk sama-sama kita tentukan corak kegiatan ekonomi di daerah wisata. Kalau produksi apa saja ya, contohnya ya pembuat aksesoris, pembuat makanan, kemudian distribusi, ada pemandu wisata, ada waitress ya, dan konsumsi itu ada berenang di pantai, kita mengkonsumsi pantai ya, kemudian membeli aksesoris. Itu contoh dari corak kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal dekat-dekat dengan wisata. Kemudian berikutnya yang daerah perkotaan. Produksi apa saja nih? Banyak sekali tentu saja. Misalnya ini pabrik kertas, kemudian furnitur ya. Kemudian distribusinya apa? Supermarket ya, yang berdagang berbagai macam jenis barang konsumsi manusia. Kemudian ekspedisi, konsumsinya berupa belanja di mall, makan di restoran. Itu contoh kegiatan ekonomi daerah perkotaan. Sekarang yang di daerah pertanian. Yang pertama, produksi merupakan ada pemelihara sapi, kemudian menanam padi ya, kemudian distribusinya berupa penjual daging, kemudian menjual beras, dan dikonsumsi. Konsumsi berupa apa?
minum susu dari memelihara sapi ya, kemudian memakan nasi dari apa yang telah ditanam. Nah, itu merupakan contoh dari kegiatan pertanian. Nah, anak-anak berdagang, bertani, beternak, perajin, dan guru adalah sumber-sumber pekerjaan yang halal. Umat muslim diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Kemudian pekerjaan yang halal akan menjadikan kehidupan lebih tentram. Lelahnya dalam bekerja akan menjadikan sebagai ladang pahala dan penghapus dosa. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW nih, barang siapa yang di waktu sore merasa lelah lantaran pekerjaan kedua tangannya atau mencari nafkah, maka di saat itu ia diampuni dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Masya Allah ya nak ya. Jika kita mencari nafkah yang halal dengan niat karena Allah, maka lelah kita akan diganti dengan penghapusan dosa. Masya Allah sekali ya, baik sekali Allah kepada kita. Kita bekerja dan rezeki kita dihapuskan, tentu saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian pelajaran dari Ustazah. Semoga dapat diresapi dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.